Untayan puji syukur, marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah hadirin telah memberikan hidayah, inayah, kesehatan, taufik dan kekuatan, sehingga untuk yang kesekian kalinya kita masih dapat memenuhi panggilan Allah di rumahnya yang teramat mulia ini. Kita dapat memenuhi panggilan ini bukan karena kuat iman dan ketakwaan kita, tapi murni karena kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak, maka ayunan langkah kita hanya akan menjadi sia-sia. Maka sudah seyogianya dan seharusnya kita membasahi lidah kita dengan kalimat-kalimat syukur terhadap nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Karena sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang tiada terhingga. Namun sayangnya banyak saudara-saudara kita di luar sana yang masih merasa Allah tidak pernah memberikan apa-apa kepada mereka. Untuk sedikit menstimulasi rasa syukur ini, mari sama-sama kita kembali membaca kisah seorang sahabat yang bernama Abu Qilabah. Dikatakan oleh Ibnu Hibban di dalam kitabnya yang berjudul Al-Thiqat, Abu Abdullah bin Muhammad meriwayatkan bahwa suatu hari ia pernah pergi ke suatu daerah perbatasan yang bernama Arish. Di sana beliau menemukan sebuah kemah kecil yang sudah bisa mengindikasikan bahwa pemiliknya adalah seseorang yang teramat miskin. Ia pun berjalan perlahan demi perlahan menuju kemah itu. Ternyata ketika sampai, ia menemukan seorang lelaki tua yang lumpuh, matanya buta, telinganya tuli. Namun ada satu hal lagi yang membuat dirinya sangat terkejut. Karena ketika Abu Abdullah bin Muhammad mendatangi kemah itu, lelaki tua lumpuh itu sedang berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku bersyukur terhadap nikmat-Mu ya Allah. Engkau telah menjadikan aku sebaik-baik penciptaan, dan Engkau telah menjadikan aku tergolong ke dalam hamba-hamba-Mu yang bersyukur." Lantas Abu Abdullah bin Muhammad pun terkejut, seraya bertanya, "Wahai lelaki, nikmat Allah yang mana yang engkau syukuri? Tempat tinggal engkau tak punya, badanmu lumpuh, penglihatanmu juga tidak dapat engkau gunakan." Abu Abdullah bin Muhammad sontak berkata, "Diam wahai pemuda. Ketahuilah, sesungguhnya jika Allah berkehendak, langit ini akan runtuh dan menimpa tubuhku, dan akan meremukkan daging serta tulang belulangku. Namun Allah tidak lakukan itu. Jika Allah berkehendak, maka lautan itu akan datang ke daratan dan menenggelamkanku. Dan jika Allah berkehendak juga, gunung-gunung api itu seraya pada detik ini dan saat ini akan meletus dan akan membakarku. Namun itu tidak terjadi." Subhanallah. Beliau kembali berkata,
Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan aku lisan, lidah. Dengan lidah ini aku dapat berzikir dan bersyukur, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudah menganugerahkan kepadaku seorang anak laki-laki. Ia yang selama ini terus menuntunku dan menyuapiku. Namun sayangnya, wahai pemuda, sudah 3 hari ia tidak pulang. Tolong carikan ia dan datangkan kepadaku. Abu Abdullah bin Muhammad pun keluar dari kemah itu dan mencari si pemuda tadi. Ternyata anak seorang lelaki lumpuh itu ditemukan sudah tidak bernyawa di antara gundukan pasir dan sedang menjadi santapan para singa. Abu Abdullah bin Muhammad pun kembali ke kemah dan berkata, "Wahai laki-laki tua, ingatkah engkau kisah Nabi Yuna Ayub alaihi salam?" Tentu wahai pemuda, siapa yang tidak ingat, siapa yang tidak tahu seorang nabi yang Allah berikan kekayaan, lalu Allah ambil semua kekayaan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Ayub anak-anak yang banyak, namun Allah Subhanahu wa ta'ala ambil anak-anak itu. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan penyakit yang begitu dahsyat kepada beliau. Namun beliau terus bersyukur. Setelah mendengar pernyataan itu, barulah Abu Abdullah bin Muhammad berkata, "Sungguh aku telah menemukan anakmu tidak bernyawa di antara gundukan pasir menjadi santapan singa-singa." Lantas beliau berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku seorang anak yang berbakti dan tidak bermaksiat kepada Allah, sehingga sampai akhir hayatnya ia tidak akan disentuh oleh api neraka." Maka sungguh apa yang kita dapatkan selama ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus mensyukurinya. Salawat bermahkotakan salam, mari sama-sama kita sanjungkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang anak manusia 63 tahun hidup di permukaan bumi ini hanya untuk membimbing dan mengarahkan kita para umatnya ke jalan yang benar. Maka ketika kita berbicara cinta kepada beliau, maka kita berbicara tentang bagaimana menyelaraskan hidup kita dengan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Cinta hadirin tidak hanya sekedar pengakuan, tapi realita dan hakikat cinta adalah bagaimana kita mengikuti beliau. Dan tidak ada satu manusia pun di permukaan bumi ini yang paling layak untuk kita ikuti kecuali beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mati nanti, ketika kita berbeda dengan si fulan, maka Allah tidak akan pernah bertanya, "Kenapa engkau berbeda dengan fulan?" Ketika kita berbeda dengan orang-orang yang tinggal di suatu kecamatan, Allah tidak akan bertanya, "Mengapa engkau berbeda dengan orang-orang yang tinggal di kecamatan itu?" Tapi ketika kita berbeda dengan Rasul, maka sudah pasti Allah akan bertanya, "Apa sebab dan musabab yang menyebabkan engkau berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Sunan An-Nasa'i hadis nomor 1555 ada sebuah fakta dan cerita nyata yang diabadikan di dalam kitab itu, di mana ja'a rajulun minal a'rab, suatu hari ada seorang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah. Fasyahida wa amana, beliau bersyahadat dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lantas
Setelah kejadian itu terjadi, tak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hijrah ke Madinah. Di Madinahlah turun satu persatu perintah dan kewajiban kepada Rasul dan sahabat-sahabatnya, dan tak lain, salah satu perintah itu adalah perintah untuk berjihad. Tidak ada satu orang sahabat pun yang mengatakan tidak. Tidak terkecuali seorang Arab Badui yang baru masuk dan memeluk Islam. Ia pun dengan semangat memberikan jiwa dan raganya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka berperang dan kemenangan berada di pihak muslimin. Para muslim pada saat itu pun mendapatkan harta ghanimah atau harta rampasan perang yang konon merupakan harta yang paling suci dan murni dari syubhat. Harta yang diperuntukkan kepada mujahid yang berhasil memenangkan peperangan. Rasulullah pun membagi harta ghanimah itu kepada para sahabatnya. Namun Rasul tidak menemukan batang hidung si Arab Badui tadi. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menitipkan bagiannya kepada salah seorang sahabat. Wahai sahabat, jika engkau menemukan seorang Arab Badui yang ikut berperang bersama kita, maka berikan bagiannya ini. Lantas si sahabat ini pun mencari si Arab Badui dan menemukannya, serta membawa harta ghanimah bagiannya. Apa yang ia ucapkan? Ma hadhihi, apa ini wahai sahabat? Sahabat berkata, hadhihi ghanimatun qassaman nabiyyu lak. Ini adalah bagian ghanimah yang telah Rasulullah bagi, dan ini adalah bagianmu. Ternyata si Arab Badui tadi menunjukkan ekspresi yang tidak enak. Mukanya merah, seakan-akan ia tidak suka dengan pemberian itu. Ia pun langsung menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kembali bertanya, Ma hadhihi ya Rasulullah, apa ini wahai Rasul? Rasulullah kembali menjawab, hadhihi ghanimatun qasamtu lak. Ini adalah ghanimah bagianmu wahai sahabatku. Lantas apa yang dijawab oleh beliau? Beliau menjawab, ya Rasulullah, sungguh aku masuk ke dalam Islam dan berperang bukan untuk mendapatkan ini. Tahukah ya Rasulullah apa yang aku inginkan? Yang aku inginkan adalah ketika aku berperang kemarin, aku sangat menginginkan ada anak panah yang menghunus leherku, sehingga aku tersungkur. Fa'amuta wa adkhulal jannah, lalu aku meninggal dan aku dapat masuk ke dalam surga Allah. Mendengar pernyataan yang sangat-sangat luar biasa itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah, hadirin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya bersabda, in tasduqillah yasdukka. Jika niatmu ini benar-benar dan tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan merealisasikan dan menyempurnakan cita-citamu itu. Tak lama kemudian peperangan demi peperangan pun terjadi lagi. Dan pasca sebuah peperangan, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dan menggendong jasad para sahabatnya yang syahid, ternyata ada jasad seorang Arab Badui tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terheran dan berkata, huwa,
Apakah dia seorang Arab Badui yang baru masuk Islam sebelum hijrah? Para sahabat berkata, iya wahai Rasulullah. Apakah dia seorang Arab Badui yang ketika aku beri ghanimah ia tolak? Iya ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat jasadnya dan kembali mengatakan, in tasdukillah yasdukka, wahai hambaku, wahai umatku, jika engkau membenarkan dan mengimani Allah secara sempurna, maka Allah akan menyelesaikan semua perkaramu. Dan ternyata hadirin, beliau meninggal bukan karena hunusan pedang, bukan karena tancapan tombak, dan bukan karena tendangan, tapi persis sesuai dengan impiannya. Ada anak panah yang menghunus lehernya. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggendongnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berdoa, Allahumma hadza abduk kharaja muhajiran fi sabilik faqatala hatta qultila wa ana syahidun ala dhalik. Ya Allah, ya Tuhanku, ini adalah hambamu yang keluar dari rumahnya berhijrah bersamaku karena ingin menegakkan kalimatmu ya Allah. Pada hari ini ia berperang dan terbunuh, dan aku adalah saksi akan semua hal itu. Masya Allah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil hadirin? Apa ibrah dan nasihat yang bisa kita ambil daripada kisah nyata yang menyentuh jiwa ini? Pelajaran yang sangat mahal itu adalah ikhlaskan semua kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan menyelesaikan akhir dari proses itu. Niat yang kuat, tekad yang kuat untuk merealisasikan dan berinvestasi terhadap akhirat, walaupun terkadang tekad itu tidak dapat diterima akal, namun ketika kita serahkan dan ikhlaskan kepada Allah, maka yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan dan menyelesaikan itu. Sebagai seorang muslim sejati, kita harus memiliki cita-cita akhirat. Jangan hanya cita-cita dunia saja yang kita lambungkan tinggi, tapi kita mengabaikan cita-cita akhirat. Jujur, kisah yang ada dalam hadis ini menjawab begitu banyak pertanyaan yang menghantui saya khususnya, dan kita pada umumnya. Kita mungkin bertanya, ada seorang yang buta, tidak dapat melihat, namun ia bisa menghafal Al-Quran, bahkan halamannya pun dapat ia hafal. Secara logika itu mustahil, sebab kebanyakan orang sulit menghafal Al-Quran. Bahkan yang memiliki mata yang sehat pun tidak bisa menghafal Al-Quran. Namun jawabannya, ketika seseorang itu sudah tulus memiliki niat yang ia serahkan kepada Allah, buktinya Allah menyelesaikan cita-citanya. Hadis ini juga menjawab pertanyaan betapa menyentuh hati seorang pemulung di negeri ini yang penghasilannya mungkin jauh berbeda dengan penghasilan kita, tapi mampu berkurban setiap tahunnya. Logika mungkin menolak, tapi ketika si pemulung itu benar-benar tulus dan menyerahkan niatnya kepada Allah, Allah yang merealisasikannya. Berapa banyak tukang becak, tukang loak yang bisa beribadah haji? Padahal mungkin banyak kantong-kantong lain yang lebih tebal dari kantong mereka.
Banyak rekening-rekening lain yang saldonya lebih banyak dari mereka. Tapi mengapa mereka yang bisa duluan menjadi tamu Allah di rumahnya? In tasduqullah yasduqka. Jika engkau telah menyerahkan dirimu kepada Allah, telah tulus kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menyelesaikan prosesnya. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi di Masjid Nabawi, hadirin. Ada seorang syekh yang memiliki halaqah tahfiz di sana. Rata-rata yang mengikuti halaqah itu adalah anak-anak muda yang berusia 20 sampai 40 tahun. Suatu hari datang seorang lelaki tua yang rambutnya sudah dipenuhi dengan uban dan ingin menghafal Al-Quran. Lantas seorang anak muda menghampirinya. Wahai saudaraku, apa yang membuatmu kemari? Si orang tua ini pun berkata, aku ingin menghafal Al-Quran. Si anak muda ini menjawab, dengan usia yang seperti ini dan uban yang sudah menyelimuti, engkau masih ingin menghafal Al-Quran? Tidakkah itu mustahil? Tidak lama kemudian seorang syekh tadi pun melihat kedua lelaki ini sedang berbincang. Ia pun menghampiri dan berkata, apa yang sedang kalian perbincangkan? Diamlah, tidak ada seseorang pun yang saya izinkan berbicara di halaqah tahfidz saya. Lantas si syekh ini pun bertanya, wahai saudaraku, apa yang membuatmu kemari? Aku ingin menghafal Al-Quran. Bolehkah wahai syekh? Si syekh itu pun menjawab, boleh. Tidak ada yang menghalangi siapapun untuk menghafal Al-Quran. Namun apakah engkau yakin untuk menghafal Al-Quran? Si lelaki ini pun menjawab, wahai syekh, aku tidak pernah menghafal Al-Quran, tapi aku tahu dada seseorang yang kosong dari Al-Quran layaknya makbarah, layaknya kuburan yang sunyi. Maka aku tidak ingin ketika aku meninggal suatu saat nanti dadaku ini sunyi layaknya kuburan itu. Si syekh pun takjub dengan jawabannya seraya berkata, in tasduqillah yasduqka. Dan faktanya hadirin, selang beberapa waktu beliau pun dapat mengkhatamkan Al-Quran dan tidak lama kemudian beliau meninggal. Cita-cita yang murni itu Allah bantu, Allah yang selesaikan proses dan akhirnya, walaupun terkadang sulit untuk diterima oleh akal sehat. Terakhir, sebelum khatib menutup khutbah ini, mari sama-sama khatib ingin mengajak diri khatib sendiri dan saudara-saudaraku yang tercinta bahwa tidak ada kata terlambat untuk bercita-cita, dan alangkah lebih baiknya mulai dari saat dan detik ini kita persiapkan cita-cita guna menyongsong alam yang abadi, sehingga kita nanti dapat menjadi dan tergolong ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh dan senantiasa bersyukur atas nikmatnya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna ala istibaqatil khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha wa'buduh washkuruhu ala ma an'ama alaikum wahmaduh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.